yaitu penerapan disiplin positif ini sama, budaya positif menuju ke disiplin positif. Jadi artinya bagaimana kita bisa membuat yang pertama itu pengelolaan kelas melalui kesepakatan kelas. Oke, kita mulai ya. Baik, Guru saya hormati bahwa hari ini saya ingin menyampaikan materi yaitu menyampaikan pemahaman positif. Karena sebelum kita mulai, marilah kita speaking dulu ya. Oke. Kalau Pak Ibu itu foto ya? Ya, kita speaking dulu. Berapakah jumlah hewan yang ada di Jawa Timur? Yang paling bawah tikus, terus naik ke atas kucing, naik ke atas lagi anjing, terus naik ke atas lagi kuda, terus atasnya lagi itu nyamuk apa? Nyamuk, terus buntut itu ular, terus atasnya lagi itu kayak kura-kura, terus matanya itu kayak ikan, terus dagingnya itu buaya, belalainya paus kalau gitu. Semakin banyak yang bisa menemukan hewan yang lain, itu dia bisa berpikir secara kita. Ada ini tes psikologi. Ya, terima kasih. Tapi betul baca aku ya kemudian ini anak teman. Enggak kan kayak tadi itu
sambil dibuka PP angkatan 12. Karena malam itu nunggu penempatan Pak ya. Itu nunggu penempatan bagi guru yang sudah mengikuti CGP bisa buka PP atau yang sama yang pas-pas ya bisa ya. Tapi itu CGP-nya namanya yang ada bangga. Jadi bisa mengikuti yang informasi dari PP saya itu nanti CGP itu akan sampai angkatan 18 jika ada. Kemudian tuh pengacara saya Bapak Ejo Julianto kemarin sini dari SMK Nurulnya pulang, kemudian fasilitatornya saya Ibu Tina Konyani dari pengawas SD Kabupaten Magelang. Jadi konsep yang nanti kita pelajari pada hari ini yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu motivasi perilaku manusia, yang keenam bersih kontrol dulu, yang ketujuh keyakinan keras, dan kedelapan segitiga diskusi. Jadi mungkin kalau waktunya sempat nanti kita bisa pakai membuat keyakinan keras. Jadi kalau dulu itu kita mengenal peraturan sekolah, sekarang itu konsepnya adalah keyakinan sekolah. Jadi yang membuat peraturannya adalah murid. Keyakinan kelas itu dari mikro kelas dinaikkan menjadi keyakinan sekolah. Jadi kalau harapannya kalau mereka melanggar mereka itu kita tidak menyadari bahwa itu yang berperaturan adalah mereka sendiri. Makanya alhamdulillah sudah berjalan dan tinggal dibuat di briefing untuk membuat keyakinan sekolah untuk untuk misalnya membuka teman-teman berdiskusi membuat keyakinan sekolah itu nanti tidak akan dijadikan peraturan sekolah. Oke, game lagi ya, ini game. Ini untuk merubah paradigma. Oke, silakan Bapak Ibu berkelompok. Ini mungkin biar Ibu bisa ikut sebelah sini. Bu, masih di sini. Dan nanya Pak Bu. Monggo berkelompok mungkin berapa orang? Nah ini Pak Aji dengan Pak Awit satu kelompok 2 orang ya, berpasangan, berpasangan. Berpasangan. Ini berpasangan. Silakan
betul Pak. Jadi ya, kita punya atasan dulu atasan yang bisa atas walaupun itu saya berikan kepada Oke, selanjutnya Pak Asep. kita tuh diberikan ya sama Agung dari Pak Agung. Kenapa Agung? Walaupun ada rahasianya Pak, kasih langsung ya. Karena saya percaya teman. Oke, yang di sebelah sana, yes, ya. Pak Arif. Yang kenapa? Kasih kenapa? Tadi bagus. Berhasil? Bagus juga. Teman juga. Yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil siapa? Ayo berhasil. Tidak berhasil. Ayo, tuh Bapak Bibin. Aku udah berhasil. Cetasnya ini. Oh, yang Saya kenapa Pak? Nggak berhasil. Nggak berhasil. Nggak alasan kenapa? Kenapa nggak dikasihkan? Ya. Ya. Ya, alasannya karena Pak Bibit tidak bisa merayuku. Nah, itu yang nggak berhasil. Usaha saya sudah memperlakukan apa Pak? Ini ya. Saya sudah terlanjur yang tadi Pak. Kertas itu kan rezekinya Bu Yayu. Jadi saya coba untuk tidak mengulik apa yang sudah dimilikinya. Mengganggu privasinya dan lain-lain. Ya, terima kasih dulu saya. Kasih Mas Bapak juga. Ya saya tak banyak yang main. Jadi Pak Bapak kan ketika orang Indonesia banget. ini ya, jadi apa yang terjadi? Kita berkembang di ada yang mudah memberikan tadi ya, mengontrol orang lain, ada yang sulit mengontrol. Pertanyaannya, sebenarnya yang bisa mengontrol itu apakah yang tiga tadi ataukah yang apa namanya yang tidak mudah, yang lain? Ya, sebenarnya tadi itu kan Pak Haji memberikan, membuka, kemudian Pak Agung membuka, Pak Pas membuka, kemudian ada lagi Pak Heri tidak mau memberikan. Kira-kira yang jadi kontrol siapa? Jadi kesimpulan seperti itu. Jadi kembali lagi ke pembelajaran. Jadi anak itu bisa dikontrol sama kita itu tergantung itu namanya paradigma perubahan seperti itu. Jadi bagaimana caranya ya bisa kita rayu selanjutnya. Oke, di sini ada teori perubahan paradigma. Yang pertama adalah teori stimulus respon dan teori kontrol. Jadi selama ini kita itu menganggap bahwa realitas kita itu sama. Jadi orang dewasa dengan anak itu sama. Setelah game tadi berarti kita menuju ke perubahan paradigma bahwa secara kontrol realitas kehidupan kita itu berbeda-beda. Jadi anak satu dengan anak lain itu banyak berbeda. Memang dari kacamata kita itu seakan-akan itu sama. Kemudian stimulus respon yang
kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setelah kita belajar, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi walaupun anak itu di beragam di meja pendidikan tidak sama, ternyata apa yang diberikan ke diri kita itu berbeda-beda. Ada yang ngalamin, ada yang tidak di rumah. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Tapi setelah kita pelajari, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak itu menurut perspektif mereka itu dunia itu berbeda-beda. Karena tentunya pola pandang anak yang punya HP dan tidak punya HP, yang sering kumpul dan tidak sering kumpul itu berbeda. Kemudian yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Selama ini kita belajar dulu itu dia dari kesalahan. Tapi kalau dalam kontrol itu berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu tujuan baik maupun tujuan yang lain. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, perasaan kita. Tapi ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalkan kita itu bisa mengontrol anak kita, ternyata tidak bisa. Dan bisa mengontrol anak kita itu tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat pendidikan gagal. Iya Pak Bin. Oke. Jadi kemudian maksa dia juga. Alhamdulillah. Boleh ya Pak. Biasanya kan kaum minoritas ada paksaan. Jadi teori kontrol yang benar itu dalam kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dari pemaksaan itu kita membuat kolaborasi adalah kerjasama dengan anak tentunya karena kita bekerja di bidang pendidikan. Kemudian konsep selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah yang menjadi model berpikir menang-menang dan win solution, tidak ada yang kalah. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada kesalahan konsep tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol muridnya. Jadi tidak bisa anak-anak guru itu menganggap bahwa murid itu bisa dikontrol. Maka kita katakan bahwa tadi kontrol itu berasal dari diri sendiri. Kemudian ilusi yang kedua adalah kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi selama ini kita selalu menyalahkan murid, memarahi. Ternyata itu hanya sebuah ilusi untuk menguatkan karakter. Karena itu nanti akan membuat anak semakin rindu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini terkadang juga mencoba, jadi artinya itu tatkala jenengan itu mengajar, mendampingi terus tanpa memberi kesempatan anak untuk seperti dia sendiri itu akan membuat anak menjadi ketergantungan. Tatkala anak itu menghadapi masalah yang berbeda, jadi tidak bisa menciptakan peluang, tidak bisa menciptakan solusi karena selalu tadi itu penguatan positif efektif. Jadi anak itu tidak diberi kesempatan berpikir sendiri. Ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang itu kita sebagai orang dewasa dulu terkadang itu memaksa anak untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan keinginan kita. Biasanya dari sini.
Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, selanjutnya disiplin positif. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang tidak ingin. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang tujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberikan prestasi tanpa imbalan, penghargaan, reward maupun ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu harus ditumbuhkan dari dirinya sendiri tanpa adanya imbalan atau reward, ancaman maupun hukuman. Jadi tujuan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi secara teori nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah yaitu profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkepentingan global, yang kelima bergotong royong, dan yang kreatif. Nah, ini yang perlu kita laksanakan di sekolah dalam mengelola karakternya melalui kegiatan P5. Jadi kegiatan P5 itu berfungsi untuk menumbuhkan dan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Dan profil ini itu seharusnya melekat di setiap tahun, jadi tidak hanya di event P5. Misalnya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi setiap kali sebelum pembelajaran itu anak beriman berakhlak mulia sampai nomor dari jika ada temannya yang sakit menjenguk. Kemudian kalau ada temannya misalnya kelasnya motor bisa bersama-sama, itu berakhlak mulia karakternya. Dari toleransi. Kemudian mandiri tadi anak itu harus dilatih untuk berpikir solutif, mengerjakan sendiri, mandiri. Kemudian bernalar kritis, jika ada permasalahan bisa menyelesaikan. Nah, ini bisa dilatih dengan teknik pembelajaran based learning. Tadi yang diterangkan sama Bukis, bisa saja anak itu mengamati kejadian di luar atau mengamati kejadian yang ada di internet, kemudian dicari solusinya. Kemudian kebinekaan global itu anak-anak tidak membedakan suku ras agama, jadi siap bekerja sama dengan yang lain. Sebab itu kemarin pada waktu MPLS kelas 1 itu sudah mulai diterapkan anak-anak mengenal teman-temannya yang berasal dari sekolah lain. Jadi harapannya kedepannya itu tidak terjadi perselisihan antar kelompok. Jadi
kreatif tidak hanya berbentuk namanya project, tapi bisa dalam pemikiran. Karena sesuai yang kita ketahui, jika kita sudah sukses, misalnya Pak Fendi itu penjual sate sukses, pasti setelah itu ada pengikutnya, penirunya. Tinggal penirunya itu nanti modalnya besar mana. Kalau followernya besar modalnya, otomatis itu Pak Fendi bisa kalah, drop harganya banyak. Terus begitu kreatif itu sangat penting. Tidak hanya kreatif secara membuat produk, tapi kreativitas manajerial juga bisa. Kreativitas penjualan juga bisa. Itu. Kemudian ada nilai kebajikan yang lain. Jadi menurut Ibu Primarius program itu nilai kebajikan isinya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi menurut keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Nanti ini bisa Bapak Ibu ambil untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai mana yang mau kita jadikan untuk nilai kebajikan mana yang mau dijadikan untuk keyakinan kelas kita. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ini beda dengan ciri makhluk hidup ya. Kalau ciri makhluk hidup apa? Tumbuh berkembang. 6. Tumbuh berkembang, guna makanan, mutasi, nafas. Kalau di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua rasa kasih sayang. Itu beliau nih. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Enggak, beda Pak. Itu baru hidup tadi. Berkembang itu bertahan. Bertahan hidup lama, hidup lama hidup. Oke. Bertahan hidup itu nanti isinya yaitu makanan, tempat, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sedangkan rasa saya adalah rasa berterima, berbimbingan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, ya jadinya itu memilih mandiri, memiliki pilihan untuk hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan itu ada jadinya adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Oke, kita coba. Nah, kalau biasanya cuma ciri-ciri makhluk hidup ya, itu kan dilihat dari penamaan fisik. Kalau ini dilihat dari behavior atau perilaku. Untuk yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira ini kebutuhan hidup yang mana? Ini ada bukan ya? Aku
bocah keblung gitu ya. Ibu ngejar aku karena ibu dulu sayang aku. Sayang dia. Udah sayang aku senang dia. Aku hebat kan, bisa bikin ibu dulu ngejar aku. Pemasakan. Aku jadi mau masakan. Aku bosan belajar kemarin terus sudah kelas. Waktukan ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan biasa jadinya. Saja itu kelasnya. Ibu guru tidak punya waktu hari ini padahal aku pakai jilid baru-baru. Jilid baru ya mana? Ini kita melihat kebutuhannya itu dari kata-katanya loh, tidak dengan tadi itu. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu-ibu menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Bullying. Bullying kuwi. Aku bosan masa belajar cuma di buku aja, dengerin ibu saja. Kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Aku merasa bangga dan keren. Oke, jawabannya begini. Aku senang main jalan-jalan dengan ibu guru, seru, senang. Ibu ngejar aku karena ibu guru saya aku cinta dan kasih sayang. Jadi kalau bapak guru ada anak senja-senja ya. Ini udah cerita sedang mengejar ibu. Aku mengejar Ali Mustafa di rumah. Berarti cinta dan kasih sayang keluarga. Pak, jadi Pak tanya kalau dulu sudah boleh bagaimana? Guru mengajar murid dari muridnya apa? Wah, diperjelas lagi. Anaknya itu ngomongnya apa? Kalau ngomongnya Bapak guru kejar aku karena bapak guru saya gitu. Berarti kan sayang bu. Kalau aku hebat kan bisa bikin bapak guru kejar aku bermasakan. Anak pengen menguasai gurunya apa? Gracias. Kalau statusnya bosan, aku bosan belajar kemarin terus itu kebebasan. Jadi anakku bosan pengen bebas. Kemudian ibu
bilang, aku tidak boleh nyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus menang. Tidak ada suara kan tidak seru jadi salah namanya itu penyanyi. Jadi ini bisa diterapkan untuk anak bisa, untuk anak didik bisa, untuk istri bisa, untuk bapaknya juga bisa. Bisa, fleksibel nih. Karena tiap manusia berbeda-beda ini. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang, pemasangan, senangan. Ada pertanyaan? Apa? Iya Pak. Pertanyaan untuk kebebasan itu biasanya itu dulunya bikin senang. Contohnya? Anak kalau udah bebas juga senang. Oh, Contohnya? Kalimatnya apa kalimatnya? Iya, dulu bilang aku tidak boleh bersenang. Karena tidak boleh kan udah bebas. Akhirnya anak tidak senang hasilnya. Jadi kebutuhannya tidak hanya satu. Tidak hanya satu, tapi itu dalam satu pernyataan. Biasanya itu masalah kebebasan itu saling Bertekan. Kebebasan anak itu dibatasi kebebasan anak yang lain. Kalau menyetir mobil itu kesenangan kan dulu kan yang berjalan juga. Kasih sayang juga sama. Apa kasih sayang tidak ada berbeda dari kebebasan. Satunya ya. Saya nggak pernah kita begini. Ya. Kemudian ada lagi teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu motivasi yang keluar, intrinsik motivasi yang muncul dari diri sendiri. Jadi yang ekstrinsik itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai dirinya sendiri dari nilai yang mereka percaya. Artinya bahwa mereka melakukan sesuatu itu karena mereka menghargai dirinya sendiri, bukan karena pengen dibongkar sama makhluk itu atau mendapat imbalan. Jadi seperti itu. Jika masih ada dari unsur luar, berarti itu motivasi ekstrinsik. Kita sebagai pendidik itu perlu menunjukkan motivasi intrinsik. Jadi kita kuatkan itu sehingga harapannya ke depan itu tanpa diperintah anak sudah melakukan sendiri. Ini sebetulnya beda lagi. Perlu saya sampaikan. Nah ini kemarin saya Pak ini perlu penghargaan atau tidak ya? Jadi penghargaan itu menurut teori itu tidak baik. Jadi penghargaan itu ini kontradiksi ya. Jadi penghargaan sama hadiah itu begitu. Jadi penghargaan itu yang pertama itu pengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi penghargaan itu efektif dalam jangka waktu pendek. Jika kita menghargai lagi, maka orang itu akan tergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi motivasi intrinsik akan hilang. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Karena kita mengharapkan sehingga kita itu tidak menyadari bahwa manfaat dari kegiatan tersebut. Itu. Jadi yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan itu tidak efektif ya karena dibuat dengan persyaratan. Jadi Anda akan melakukan hal ini jika Anda mendapatkan penghargaan. Jika
Jika tidak mendapatkannya, Anda akan kecewa dan sakit hati. Betul tidak? Bukan lomba, ini bukan lomba, penggabian. Beda dengan lomba. Lomba memang apa namanya berlomba-lomba untuk memenangkan. Kemudian berhasil. Ini penggabian. Kemudian selanjutnya yaitu penghargaan itu dapat merusak hubungan. Nah, jika seorang guru memberikan penghargaan pada murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersetuju pada guru. Yang kedua akan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang bilang penghargaan. Ini teorinya seperti itu bahasa Indonesia. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan. Kemudian lagi penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mendukung. Di penghargaan mendukung mereka tidak mendapatkan penghargaan. Ini tadi itu karena sudah dipilih itu. Misalnya ranking. Kenapa ranking sekarang itu digunakan? Karena risetnya seperti itu. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling tinggi. Akhirnya tolak kita. Memberikan penghargaan dan dukungan adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Ini risetnya seperti itu. Oleh sebab itu, di sini kita untuk mengedepankan motivasi prinsip. Jadi ini prinsip. Sangat tergantung dari orang lain. Kalau tidak ada stimulus, maka dia tidak akan berjuang. Stimulus itu perasaan. Kemudian di sini ada tiga konsep hukuman, yaitu ada hukuman konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat bersifat hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi itu terencana atau disepakati dengan peraturan. Artinya itu ada peraturannya. Kemudian baru anak melanggar. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena berubah. Yang ketiga adalah sifat guru selalu memotong murid. Guru itu memotong murid, bukan karena kesadaran muridnya sendiri. Kemudian restitusi yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini mulai dari sini. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang menghasilkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi konsep hukuman itu ada tiga, langsung menghukum. Yang kedua, konsekuensi. Kita buat keyakinan kelas, peraturan kelas. Kemudian jika anak melanggar, baru konsekuensi apa. Yang ketiga, diskusi. Jika anak melanggar, kita dampingi, kemudian kita arahkan hukuman apa yang sekiranya mereka yang cocok, mereka sendiri yang memutuskan. Itu diskusi. Nah, oke, di sini ada pernyataan lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dibuat
bagian pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan temannya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Masalah depan. Berdiri di depan kelas. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena terlibat saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan semua menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal. Konsekuensi. Terlambat datang di pelajaran daring 5 menit dan diminta tertinggal 5 menit sesudah kelas selesai untuk mengubah pelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk masuk pelajaran. Nah, yang beda itu nomor terakhir. Jadi kalau hukumannya bersangkut paut dengan pelajaran itu konsekuensi. Misalnya anak itu terlambat kemudian dibayar juga. Di semua menit itu kan ada pengaruh sekali dulu. Nah itu yang anak kerjakan. Itu konsekuensi. Kecilkan. Karena sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, apa yang dipikirkan anak itu dikerjakan. Jadi kalau pakai bengkel Pemanasan. dikasih berat, berarti itu konsekuensi. Enggak, 10 menit sebelumnya tahu Pak. Kalau dia terlalu seperti itu Pak, yang terakhir itu. Ya, 10 menit sebelumnya pemanasan. Ya kalau materi juga kan pelajarannya kan olahraga. Kalau hari kan Kecil kan? sesuai dengan mapelnya gitu Pak. Kalau mapelnya bengkel, Yang menit sebelumnya apa? Alatnya benar sebelumnya apa? Nah, itu dulu gitu Pak. Nah, itu konsekuensi. Ini saya berguna pemanasan konsekuensi. Nah, tadi meninggalkan itu. Oke, 5 posisi kontrol guru ya. Jadi ini ada 5 kontrol guru. Yang satu itu sebagai penghukum, pasti ya, hukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai memantau. Yang kelima sebagai manajer. Oke. Jadi bagaimana dikatakan sebagai jadi kalau kita lihat di sini, sudah coba. Satu jam harapan ini. Iki lo Pak. 59 22 menit. Yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol diskusi. Jadi bapak guru. Jadi sebagai guru itu kita memiliki sisi yang ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua itu membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Harapan dari sistem adalah kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Karena apa? Karena di sini hasil dari riset, jika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, kita akan membuat identitas
kapasitas jadi gagal, anak jadi minder. Jadi kalau kita pengen sukses, anak sukses itu kita harus membuat positivitas sebagai teman, pemantau maupun manajer. Contoh kalimat guru ya, sebagai pendukung. Kita kan terkadang sering berkata-kata tapi tidak tahu fungsi kata tersebut. Jika kita berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu kita otomatis sebagai pendukung. Hasilnya adalah akan membuat anak itu memberontak, ya, pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian di dalam hati bisa saja anak berkata, saya tidak peduli, I don't care. Mau pengen ya, kalau presiden mau pengen. Ya. Itu dalam secara teori kita sebagai pendukung. Kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya itu kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak guru. Itu Maria kecewa. Biasanya itu anak menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Kemudian berkata saya. Kemudian jika itu untuk perilaku kontrol negatif, ya, jadi bisa membuat identitas gagal jika dilakukan terus. Kemudian sebagai teman itu membuat guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya itu jika kita berkata lakukan demi bapak guru, ya sudah nanti bapak ibu guru baru menjelaskan. Itu kita selalu sebagai teman wangi istilahnya membantu muridnya. Tapi hasilnya juga kurang memuaskan karena hasilnya akan anak menjadi ketergantungan. Dan anak berkata, saya pikir bapak atau ibu guru teman saya. Kemudian sebagai pemantau itu sebelumnya sudah ada keyakinan kelas, kemudian guru memantau perjalanan yang tersebut. Jadi di situ biasanya kalimat yang terjadi itu apa peraturannya? Aturannya apa? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Biasanya itu menyesuaikan bulan diawasi. Jadi anak itu akan menyesuaikan jika diawasi, jika tidak akan berubah. Ya, karena kita sebagai pemantau. Jadi murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang untuk melakukan hal tersebut. Kemudian jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan dapatkan apa? Yang terjadi jika kita menggunakan teknik kontrol pemantau. Kemudian yang perlu digunakan yaitu teknik manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi teknik manajer yaitu apa yang kita yakini. Di sebelumnya itu kita membuat keyakinan kelas, kemudian kita menggiring anak itu biar membaca memahami keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi pertanyaan seperti ini, apa yang kita yakini? Apa kamu yakin harus itu? Kalau kamu yakini, maka kamu membaginya. Kalau kamu membaginya, jadi kira-kira hal tersebut akan membagikan apa tentang dirimu. Biasanya itu menguatkan karakter atau apa. Jadi harapannya menurutnya itu bertanya bagaimana caranya agar saya bisa membagi keadaan ini. Kemudian saya akan membagi masalah ini dengan itu harapan-harapan dari kontrol manajer. Oke. Selanjutnya yaitu ini tadi sudah ya. Hormat kepada pembela selama 1 jam. Contohnya apa? Kita sebagai hukum di sini. Kemudian
Contoh sebagai pembuat kesalahan, beberapa kali ibu bapak diminta kamu sekolah saja menjawabkan ibu bapak. Sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu sekian sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain-lain jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebelum kantor, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah pacaran kamu beri anak itu ke koperasi dan jangan berganda. Jadi dasarnya itu tadi itu, dasar pelanggaran dipakai untuk menghukum. Kalau mampu beda masuk beda anak di suruh baca peraturannya. Kemudian yang ketiga, apakah kesalahan kamu apa? Kira-kira bagaimana kamu membagi kesalahan? Itu kan jadi anak itu ya kita ini anak itu disuruh mengungkapkan kesalahannya bagaimana membagi. Selanjutnya yaitu waktunya sudah 1 jam 5 menit. 1 jam 6 menit. 1 jam 6 menit. Nah ini yang sebenarnya saya ingin membuat ini ya, maksudnya tujuan utama itu ini, tapi karena saya harus mengungkapkan semua materi ya, mohon maaf. Oke. Pembentukan keyakinan atas, monggo dibuat kelompok ini. Monggo dibuat kelompok, satu kelompok ada 5 guru. Nah, kelompok 5 guru ya. Monggo kita membuat keyakinan atas. Kita praktek kelompok keyakinan atas. Yes. Silakan salah satu memberikan ketua kelas, yang lain satu guru ya, yang 4 itu sudah jadi muridnya. Silakan jadi murid kira-kira keyakinan kelas saling menghargai, kemudian jaga kebersihan, berkata sopan, gunakanlah handphone dengan bijak, kemudian yang terakhir disiplin waktu. Sampai berapa?
dalam keadaan bersih. Terima kasih. Wah, bagus. Kesepakatan kelas satu, kebersihan sebagian daripada iman. Wah, itu bagus. Dua, no bullying. Tiga, datang tepat waktu. Empat, mengerjakan tugas guru. Merdeka. Muridnya panas, muridnya paku ngerjain RPP. Saling berbagi baik. Selebihnya sama. Berarti Bapak Ibu guru sudah bisa untuk menerapkan pembentukan keyakinan ya. Nanti yang perlu ditekankan yaitu setelah berkeyakinan ini itu adalah tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya, jika nanti ada kalimat tidak, no tidak. No bullying. No bullying. Itu adalah kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor itu. Kalau bisa kalimatnya dibuat kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor itu. Jadi yo. Saling menghargai. No bullying berarti apa? Saling menghargai. Ya, itu ya. Jadi kalimat yang tidak atau negatif itu harus dibuat positif. Ya, selanjutnya Bapak Ibu guru yaitu dari keyakinan kelas ini itu dikelompokkan nilai-nilainya, nilai-nilai dari kebersihannya, misalnya menghormati, misalnya kebersihan sebagai dari iman itu apa? Hadis, Kebersihan. hadis palsu ayo. Lah, itu dipaku kan palsu biasa. Menghormati, jadi ada nilai-nilainya, kebajikannya, kemudian dari peraturan ini kita taruh di bawah. Nah ini nanti kalau bisa, kalau wali kelas yang mimpin itu bisa ditempelkan di kelas. Jadi kalau pembinaan wali kelas, kamu sudah tolong ada keyakinanmu, katanya. Kalau guru kelas dicatat di punya masing-masing. Betul ya? Iya. Ada pertanyaan? Ya. Ini. Dan betul ya? Kemudian ada teori sintesis. Di teori ini untuk penyelesaian masalah timbul. Nanti dibahas tentang
Berry di waktu yang lain. Jadi kalau mau ikut nanti bisa ikut ke forum diskusinya Berry. Ya. Ada berprestasinya. Di mana di situ ada 3 tahap, yaitu menstabilkan intensitas. Jadi pada waktu ada masalah itu dengan laporan dulu, kemudian validasi nilai yang salah. Itu kita lihat dari kesepakatan selesai seperti apa, kemudian menanyakan keyakinan yang mau tidak memberi itu apa, untuk keyakinan seperti itu. Ini contoh saya kemarin itu ada anak terlambat ya. Kemudian saya buat video. Ini challenge dulu ya. Wah, ini di kodrat sebar kami wongnya piye iki? Ini memberi